Pasti kawan pajak semua juga di luar sana itu curiosity-nya tinggi. Prosedur internal di KPP kitanya, how's that? Tentunya di surat permohonan itu ada lampiran yang wajib dilampirkan ya sebagai syarat. Kenapa kita harus menggunakan PMK 187 while there is another alternative itu adalah PBK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan pajak semua, selamat berjumpa kembali di acara podcast Pajak Jitu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Tax, trade, DEX, impost. Keempat istilah tadi adalah 4 istilah dalam bahasa internasional yang berarti pajak. Dan sejujurnya, there's no single human being on this planet Earth who wants to voluntarily pay tax. Tidak ada yang mau bayar pajak. Nah, menariknya di sini, kesempatan kali ini, podcast kita akan membahas tentang pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Perkenalkan, saya Wanda Rahma, selaku host dari acara podcast kali ini, dan telah hadir bersama kita penyuluh pajak ahli pertama dari KPP Wajib Pajak Besar 1, yakni Mas Andik Tri Cahyono. Halo Mas Andik, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. I'm pretty well. Wah, luar biasa ya. Bapak sendiri gimana? How's everything? Yeah, everything's great, everything's good. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, Mas Andik. When everybody loves to talk about pajak. Nah, kita di sini juga akan membicarakan soal bagaimana pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Oke, Mas Andik, kalau di luar sana, kawan pajak semua itu mengistilahkan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang dengan PMK 187. Could you explain to us what is that? Segelumit saja. Boleh. Baik kawan pajak, PMK 187 ini atau kepanjangannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 garis miring PMK.03 garis miring 2015 ini adalah amanat dari Undang-Undang KUP Pasal 17 Ayat 2. Di mana di pasal tersebut disebutkan bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan meneliti kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Yang kelebihannya pajak ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itulah, diterbitnya PMK 187 ini adalah amanat dari KUP Pasal 17 Ayat 2 itu, Mbak Wanda. Oh, Pasal 17 Ayat 2, ya, Undang-Undang KUP. Tadi kalau kita sudah dengarkan bersama terbitnya di tahun 2015. Betul sekali, ya. Berarti sudah cukup lama. Sudah 7 tahun yang silam kurang ya. lebih 7 tahun. Sudah ada aturan turunannya atau belum, Mas Andi? Sampai sekarang ini untuk PMK 187 ini belum ada perubahan sama sekali, Mbak. Dan belum ada aturan turunnya seperti peraturan Dirjen Pajak atau Pradirjen atau surat edaran juga belum ada ya, Mbak Wanda. Jadi belum ada ya. Oke, berarti ini adalah single regulation PMK 187 diterbitkan tahun 2015. Oke, sekarang kalau kita bicara soal pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Mungkin kawan pajak itu bertanya-tanya semua di sana, Mas Andi. Ruang lingkupnya kan luas, cakupannya kan luas. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak. Baik, Mbak Wanda. Sebenarnya ada 5 ruang lingkup yang tercantum dalam PMK 187 ini ya. 5. Yang pertama itu adalah adanya pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak, Mbak Wanda. Oke. Yang kedua itu adalah adanya kelebihan pembayaran oleh wajib pajak terkait impor, Mbak. Oke, impor. Yang ketiga? Yang ketiga adanya kelebihan pemotongan atau pemungutan yang menyebabkan pajak yang dipotong dari pemungut itu lebih besar daripada pajak yang dipotong yang seharusnya terhutang itu. Oke, kelebihan dari yang seharusnya. Iya. Tapi dari pemotongan. Iya. Oke. Yang berarti 4 ya berarti ya. Iya. Yang keempat itu adanya kelebihan pemotongan atau pemungutan yang merupakan bukan objek pajak. Oh, bukan objek pajak. Jadi dipotong
terlanjur potong pungut ya, tapi Beda pertama sama Oh. keempat itu berarti kalau yang pertama itu dibayar saja, Dibayar sudah sendiri. dibayar tapi bukan objek pajak. Kalau yang keempat itu salah potong, salah pungut, dan bukan objek pajak. tapi juga bukan objek pajak. Nah, yang terakhir itu ini Mbak Wanda, kelebihan pemotongan pemungutan terkait P3B untuk subjek pajak luar negeri. P3B, perjanjian Penghindaran pajak berganda. which means tax treaty. Ya, Tax itu treaty. biasanya ini ya terkait dua negara gitu ya. Ada Oke. perjanjian di antara mereka yang untuk mengatur satu wajib pajak tidak dikenai pajak berganda itu Mbak, cukup satu negara saja yang mengenainya ya. Tapi berarti begini ya, berarti asasnya adil dan merata ya. Betul. Karena kalau kita dengarkan tadi yang sudah diutarakan oleh Mas Andi, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri. Nah sekarang saya mau tahu juga, kawan pajak mungkin juga pasti mau tahu semua. Entitasnya bagaimana? Untuk entitas di Entitasnya. PM 187 ini Betul, ya. di UMP Untuk entitas 187 ini yang dicakup ada orang pribadi bisa Orang mengajukan, pribadi. wajib pajak badan. Oke. Yang keduanya punya NPWP ya. Oke. Nah yang ketiga ini orang pribadi atau wajib pajak atau badan yang tidak mempunyai NPWP pun bisa mengajukan PMK 187 ini Mbak Wanda. Wow, bahkan yang tidak punya NPWP pun Iya. bisa. Oh, Iya. luar biasa ya kawan pajaknya kalau begitu ya. Bermanfaat sekali sebenarnya PMK 187 ini ya. Oke, Mas Andi, tadi kita sudah bicara ruang lingkup. Betul. Kita sudah bicara subjek pajak. Kita juga sudah membahas soal entitasnya. Oke, next yang saya mau tanyakan, kawan pajak semua juga pasti mau tanyakan juga, jenis pajaknya. Apakah hanya terbatas di PPH saja atau tidak gimana? Mbak Wanda. Untuk jenis pajaknya ini bisa PPH, itu PPH bisa pasal 21 ya, pasal 21, 23, 26, bahkan PPH final 4 ayat 2 juga bisa diajukan PMK 187. Berarti hampir mencakup semua lapisan PPH ya? Tuh, sama Oke. PPN dan PPNBM juga bisa Mbak Wanda. PPN dan PPNBM. Betul. Oke. Baik, Mas Andi, kalau kita bicarakan soal pengembalian pajak yang seharusnya terutang, kawan pajak semua juga pasti di luar sana tahu bahwa caranya untuk mendapatkan itu adalah dengan mengajukan permohonan. Nah, pada saat kita mau mengajukan permohonan, kita butuh persyaratan. Oh iya. Nah, bisakah dielaborasikan oleh Mas Andi? Persyaratan pengajuannya seperti apa? Oh ya, singkatnya gitu ya. Jadi nanti kawan pajak bisa mengajukan PMK 187 ini, pertama adalah mengajukan permohonan dulu. Permohonan dalam bahasa Indonesia ditandatangani oleh pihak pembayar ya, yang ada kelebihan pembayaran tadi ya. Oke. Nanti untuk surat permohonannya ini sudah ada formatnya Mbak Wanda. Oke, di PMK 187-nya. Betul. Jadi tinggal disalin aja, disesuaikan ya. Oke. Kemudian disubmit ke KPP tempat si pembayar tadi yang ada kelebihan pembayaran tadi. Berarti di KPP yang memiliki BPN atau SSP-nya, Ya. yang kode KPP-nya tercantum di BPN ataupun di betul. SSP-nya. Oke. Kemudian bisa diajukan secara langsung datang ke KPP atau bisa melalui pos atau kurir ya. Oke, berarti sarana pengajuannya itu bisa via email, bisa via apa tadi sebelumnya selain email apa? Datang langsung ataupun pos ataupun kurir. Jadi jangan khawatir di masa pandemi tidak harus selalu datang ke kantor pajak juga betul. ya. Bisa via pos, via email, via kurir. Ya ada yang kelupaan Mbak Wanda. Ya. Tentunya di surat permohonan itu ada lampiran yang wajib dilampirkan ya sebagai syarat. Nah, wajib pajak nanti harus melampirkan SSP aslinya Mbak Wanda. Oh, yang asli. Jadi Kalau BPN itu boleh salinannya tidak? boleh. Oh, boleh oke. BPN. Terus? Kemudian ada lampiran perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi dibikin rincian nanti ya. Ada kelebihannya berapa. Jadi wajib pajak mengajukan dengan hitungan yang menurut wajib pajak itu ini loh, yang harus dikembalikan ke kami segini loh. Jadi terlihat jelas ya ada kelebihannya berapa. Lalu yang ketiga adalah alasan bisa terjadi kelebihan pembayaran tadi ya. Oke. Harus dicantumkan secara jelas. Kalau saya boleh ringkas, berarti kawan pajak kalau saya boleh ringkas, yang pertama adalah permohonan pengajuan pengembaliannya, di mana di situ harus diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pembayar, kemudian dilampirkan dengan SSP asli atau salinan BPN, kemudian harus dicantumkan juga di situ adalah perhitungan yang seharusnya terhutang, berapa yang mau dikembalikan, kemudian alasannya juga diajukan. Bukan begitu Mas Andi? Betul sekali. Ya begitu ya. Nah, dari sisi wajib pajaknya sudah. Dari sisi wajib pajaknya sudah, persyaratan pengajuannya seperti apa. Nah sekarang
boleh tidak ya? Mm-mm. Saya selalu bertanya boleh tidak ya? Karena ini Boleh. sebenarnya sifatnya internal. Sebenarnya ini sifatnya internal. Pasti kawan pajak semua juga di luar sana itu curiosity-nya tinggi. Mm-mm. Prosedur internal di KPP Oh. kitanya, Mm-mm. how's that? Apa yang Bagaimana? harus dilakukan ya? Betul. Jadi nanti pertama kawan pajak kan submit tadi ya surat permohonan terlebih dahulu ke KPP tempat si pembayar tadi terdaftar Iya. ya. Nanti setelah itu dari pihak penyuluh KPP akan melakukan penelitian Mbak Wanda tentang kebenaran pembayaran tersebut. Harus dipastikan apakah pembayaran tersebut sudah masuk ke kas negara. Itu harus Wait. nanti kita cek lebih dahulu. Penelitian. Berarti ini Mm-mm. sebenarnya jatuhnya penelitian, bukan Penelitian pemeriksaan kantor, ya? penelitian kantor saja. Oh, benar. Kemudian kita harus memastikan juga atas SSP tersebut tidak dikreditkan di SPT. Tidak boleh dikreditkan ya. Jadi intinya atas SSP tersebut belum dipergunakan dalam SPT ya. Belum digunakan dalam SPT. Iya. Untuk SSP-nya ya, ataupun BPN-nya. Iya. Oke, nanti produk akhirnya apa? Ya, outputnya? setelah lakukan penelitian tadi, nanti pihak KPP akan menerbitkan surat ketetapan lebih bayar Mbak, SKPLB, jika memang terdapat kelebihan pembayaran ya, atau surat penolakan jika tidak memenuhi ketentuan seperti itu. Ada surat penolakan juga? Ya, kalau misalnya terbukti emang tidak ada kelebihan pembayaran ya, nanti ada surat penolakannya. Berarti ada 2 produk yang akan dihasilkan oleh KPP ya. Kawan pajak semua, berarti ada SKPLB. Apabila memang kemudian permohonannya diloloskan atau kemudian disetujui, di-approve ya istilahnya ya. Dan yang kedua adalah adanya surat penolakan dari KPP. Nah, Mas Andik, banyak nih yang bertanya. Ya. Banyak nih yang bertanya lagi. Sebenarnya ini yang paling esensial sih. Kita bicara soal due date. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Yeah. Jangka waktu. Please tell to kawan pajak semua. Jangka waktunya bagaimana? Oh iya. Untuk jatuh tempo PMK 187 ini ya Mbak Wanda, kebetulan di PMK-nya sendiri tidak disebutkan secara jelas ya, atau tidak diatur di situ Mbak Wanda. Jadi meskipun demikian kita berkomitmen sebagai dari pihak DJP akan segera menyelesaikan surat permohonan dari wajib pajak secepat mungkin Mbak Wanda. Tidak ditumpuk. Iya. Tapi ini sifatnya first in first out atau bagaimana Mas? Iya dong. Sifatnya Info first in dulu, first out. iya. Info dulu ya. Oke. Kawan pajak semua, kemudian Mas Andi. Saya terus terang bicara di sini kurang lebih kita 15 menit. 15 menit ya? 15 menit, tapi saya masih di awan sana. Oh, masih ngawang-ngawang ya? Iya, karena kita belum tahu contoh real. Oh iya, kasus yang terjadi itu seperti apa ya sehari-hari, daily life yang bisa saja sama kawan pajak kemudian diajukan pengembalian, permohonan pengembalian. Silakan Mas Andik, 1 atau 2 contoh kasus saja. Kita contoh yang sederhana satu persatu kali ya. Boleh. Yang pertama tadi kan ada pembayaran yang bukan merupakan objek pajak. Okay. Itu misalnya waris dan hibah ya, itu kan dari KUP undang-undang kan sudah disebutkan bahwa itu bukan merupakan objek pajak. Tapi kalau wajib pajak terlanjur membayar itu, nah nanti dapat diajukan pengembalian Mbak Wanda, karena memang sejatinya bukan objek pajak ya, seperti itu. Itu yang kasus pertama tadi ya, untuk poin pertama. Yang ruang lingkup kedua tadi kan ada kelebihan pembayaran terkait impor ya. Nah itu contohnya kawan pajak, misalnya ada pengusaha impor, tapi atas transaksi impornya dibatalkan. Nah, atas pembayaran tentunya belum digunakan sama sekali kan. Nah, itu bisa diajukan pengembalian. Diajukan pengembalian ke kita ya, ke kantor pajak yang ada transaksi batal ya. Betul. Impornya tidak jadi. Baik. Yang ketiga adalah kelebihan pemotongan pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Itu misalnya ini ya, ada transaksi sewa kendaraan. Itu misalnya kalau normalnya kan tarifnya 2% ya Mbak Wana ya. Nah mungkin karena kesalahan atau kegilapan manusia pakainya tarif 4% itu Mbak Wanda. Oh, tarifnya jadi salah ya. Ada 2% perbedaan ya. Itu nanti, selisihnya, deviasi 2% kelebihannya. Ya, nanti dari pihak pemotong setelah melakukan pembetulan atau revisi bukti potongnya, nah atas selisihnya tadi bisa diajukan
pengembalian PMK 187 ini. Tunggu, berarti direvisi dulu bukti potongnya? Ya, harus direvisi terlebih dahulu. Oke, Untuk baru setelah itu nanti ada kelebihannya gitu. jadi bisa terlihat jelas memang ada kelebihannya berapa Ya. di situ. Dan atas yang direvisi itu perhitungannya dituangkan tadi ya di permohonannya ya. Ya. Oke. Nah, yang keempat ini kan tadi ada kesalahan pemotongan pemungutan yang bukan objek pajak. Nah, ini yang terbaru untuk dividen yang diterima oleh badan dalam negeri, Mbak Wanda. Dividen. Nah, itu kan bukan objek pajak ya. Nah, jika ternyata pemotong kelupaan ini terlanjur dipotong, nah itu bisa diajukan PMK 187 ini. Pengembalian juga. Karena kan bukan objek pajak ya. Baik. Nah, yang kelima ini kan ada kelebihan pembayaran akibat P3B, Mbak Wanda. Yang tadi kita bicarakan soal tax treaty ya. Untuk subjek pajak luar negeri ini misalnya subjek pajak luar negeri ini terlanjur dipotong di negara A misalnya gitu ya. Nah, itu terlanjur potong sementara ternyata ada P3B antar dua negara itu harusnya tidak ada pemotongan. Nah, nanti bisa diajukan pengembalian juga melalui PMK 187 ini. Gitu, Mbak. Baik. Wow, banyak panjang ya? Panjang, banyak. Tapi semoga memberikan insight kepada kawan pajak semua bahwa contoh-contoh kasus daily life yang biasa kita tangani ya, Mas Andi di KPP, wajib pajak besar 1 maupun KPP pertama lainnya. Last thing, terakhir ya, saya mau tanya, boleh lagi? Boleh. Jadi begini, kalau kita fokuskan ke kelebihan pembayaran, saya dari tadi itu selalu terngiang-ngiang kelebihan pembayaran itu tidak hanya melalui mekanisme ini. Tidak hanya ini, not only this, tapi saya mengingat ada satu mekanisme yang namanya pemindah bukuan. Iya. Nah, kenapa kita harus menggunakan PMK 187 while there is another alternatif itu adalah PBK? Ya kan Mas Andi? Silakan Mas Andi. Baik kan pajak, sebenarnya memang ada persamaan ya Mbak antara pemindah bukuan dengan PMK 187 ini. Keduanya mirip membahas tentang kelebihan pembayaran pajak. Nah, tapi keduanya tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan yang diatur masing-masing ya di PMK 187 ataupun pemindah bukuan ini. Perbedaannya adalah pemindah bukuan ini wajib pajak dapat memindah ke atas kelebihan pembayaran ini hanya dapat digunakan untuk pembayaran jenis pajak lain, Mbak Wanda. Jadi tidak keluar dari kas negara ya. Untuk PMK 187 ini kelebihan pembayarannya ini bisa diklaim untuk masuk ke rekening wajib pajak nanti. Jadi refund ya. Betul. Kalau PBK itu sebenarnya tidak ada dana yang keluar dari kas negara, tapi kalau PMK 187 itu ada pengembalian yang masuk ke rekening wajib pajak. Masuk rekening ya, keluar dari kas negara. Kalau boleh prefer yang mana, Mas Andi? Tergantung transaksi dan tergantung ya ketentuannya. Untuk pemindah bukuan sebenarnya lebih simpel ya, 1 bulan jangka waktunya ya. Oh, itu punya jangka waktu. Tapi prefer wajib pajak ya. Siapa tahu ada jenis pajak lain yang harus dilunasi, makanya bisa menggunakan pemindah bukuan ini. Tapi nggak semuanya mungkin ya Mas ya? Ya Mbak Wanda, contohnya yang tidak diakomodir di pemindah bukuan ini ya, itu contohnya adalah PPN jasa luar negeri Mbak Wanda, PPN JLN. Oh, PPN JLN. Itu biasanya PPN JLN yang double setor Mbak Wanda, atau transaksinya batal gitu ya. Nah itu kan tidak boleh diajukan pemindah bukuan Mbak Wanda. Udah itu specifically harus PMK 187. Ya, udah diatur di ketentuan di pemindah bukuan itu sendiri bahwa PPN JLN itu tidak boleh diajukan pemindah bukuan. Jadi harus melalui mekanisme PMK 187 ini. Oke. Baik Mas Andi. Wah, luar biasa ya kawan pajak semua. Wah, luar biasa. Tapi sebelum kita tutup acara podcast pajak Jitu kita, saya minta Mas Andi untuk ada yang ingin disampaikan ke kawan pajak, silakan. Oh iya. Baik kawan pajak, untuk PMK 187 ini permohonannya sangat simpel dan sederhana sekali. Jadi wajib pajak cukup mengajukan surat permohonan, kemudian dilampirkan dengan SSP, kemudian alasan dan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, jangan khawatir juga atas kelebihan pembayaran pajak ini akan kita kembalikan jika memang bisa dibuktikan ada kelebihan pembayaran seperti itu. Jika berhak mendapatkan, maka pasti akan kita kabulkan permohonannya dan kita refund nanti ya kelebihan pembayaran pajaknya. Betul. Terima kasih banyak Mas Andi, kawan pajak semua, terima kasih banyak atas atensinya
pada acara podcast Pajak Jitu kita kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi penyuluh masing-masing di KPP terdaftar masing-masing atau bisa di Krim Pajak 1-500-200 atau kita punya media sosial lainnya ya Mas Andik ya. Bisa di Twitter, ya, bisa di Twitter, kemudian ada Instagram juga. Dan yang terpenting, subscribe, like, and comment video podcast kita. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan yang yang terjadi selama keberlangsungan acara podcast kita kali ini. Saya Wanda Rahma dan Andi Trisahyono. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Dadah.